Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Hari ini, Kamis 24 September 2020. Nah, kompetensi dasarnya ini, kemudian ini indikatornya, lalu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah membaca teks si kotak ajaib di halaman 61. Nah, sekarang mari kita bahas bersama ya. Nah, teksnya yang ini yang sudah anak-anak baca. Sekarang kita akan bahas sini ya. Nah, di paragraf yang pertama isinya adalah topik masalah. Nah, topiknya adalah penemuan televisi oleh John Logie Baird. Kemudian di paragraf kedua isinya adalah deret penjelas. Maksudnya di sini dijelaskan prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Nah, jadi di paragraf yang kedua ini, intinya adalah menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja televisi. Nah, paragraf ketiga isinya adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Jadi ini adalah kesimpulannya. Nah, selain itu, ternyata kita masih membahas lagi tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Maksudnya hemat itu lebih pada istilahnya kalau sekarang itu to the point ya. Katanya itu tidak diulang-ulang, tapi cukup satu kata tapi yang maknanya tepat gitu. Nah, misalnya di paragraf yang pertama ini tadi, di sini itu ada yang dicetak miring. Di paragraf pertama ada yang dicetak miring. Nah, di sini dibahas para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, para tamu-tamu duduk di kursi. Coba kita perhatikan kata para. Apa sih makna dari kata para? Iya, para itu tandanya lebih dari satu artinya ya. Ada para berarti ada beberapa. Kalau para tamu-tamu berarti beberapa tamu. Nah, tapi di kata berikutnya ada kata tamu-tamu. Apa sih makna dari kata tamu-tamu? Iya, berarti tamunya kan lebih dari satu. Nah, para tadi artinya beberapa. Kalau para tamu sudah beberapa tamu. Nah, kalau para tamu-tamu berarti beberapa banyak tamu. Nah, itu kan berarti katanya kurang efektif. Maka diubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Ada dua pilihan nih. Misalnya yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi. Itu artinya beberapa tamu atau banyak tamu duduk di kursi. Sudah lebih efektif. Atau boleh juga diubah menjadi para tamu duduk di kursi. Berarti intinya kan sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat lainnya yang tidak efektif dari teks itu. Nih ya. Nah, misalnya yang pertama. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Agak berbelit-belit ya, padahal intinya adalah penemu itu yang pertama kali menemukan gitu kan. Nah, jadi diubah kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Penemu yang pertama kali. Intinya kan itu ya, jadi lebih diubah kalimatnya. Nah, kalimat tidak efektif yang kedua misalnya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu.
ini mirip dengan contoh yang tadi ya. Nah, jadi sudahlah pakai para, lalu bapak-bapaknya diulang lagi, dan ibu-ibunya juga diulang. Nah, maka kalimat efektifnya diubah menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Paranya dihilangkan. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat tidak efektifnya, lalu televisi kemudian terus berkembang. Lalu televisi kemudian sudah menggunakan lalu, kemudian ada lagi pakai kemudian. Nah, jadi itu kurang tepat. Maka kalimat efektifnya menjadi lalu televisi terus berkembang. Tuh. Sudah jelas ya? Oke. Selanjutnya, anak-anak juga sudah membaca teks si paralel penyelamat jalan di buku halaman 83. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini teksnya. Tentang lampu lalu lintas ya. Nah, paragraf pertama tentang topiknya apa? Topiknya adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Itu topiknya. Nah, paragraf kedua isinya deret penjelas. Apa sih penjelasannya di teks itu? Nah, ini penjelasannya. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel yang disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Ini mirip dengan yang kita bahas kemarin ya, bahkan sama malah. Kalau di rangkaian paralel, salah satu komponen atau salah satu lampu misalnya itu rusak, lampu lainnya tidak ikut rusak, tetapi tetap menyala. Nah, kemudian paragraf ketiga isinya adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa sih kesimpulannya atau pesannya? Nah, ini. Tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, begitu. Jadi anak-anak kalau misalnya besok atau yang akan datang nanti ada tugas lagi diminta menentukan topik masalah, deret penjelas sampai kesimpulan, begini contohnya. Sudah 2 teks ya, jadi jangan bingung lagi. Oke. Nah, kegiatan selanjutnya, jeng-jeng, kita lanjut. Kita akan belajar bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Mariam Tomong. Yo, dari mana lagu ini ya? Lagu ini dari daerah Tapanuli. Nah, di buku siswa itu ada beberapa teks lagu Mariam Tomong, salah satunya di halaman 79. Nah, anak-anak bisa buka ya. Oke. Sebelum kita belajar nyanyi, kita harus tahu dulu makna lagu Mariam Tomong. Maknanya adalah tentang perjuangan putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan senjata berubah meriam bambu layaknya senapan mesin. Nah, makanya lagunya Mariam Tomong. Oke, nah ini dia teks lagunya. Anak-anak nanti kita akan belajar sama-sama. Nanti kita akan belajar menyanyikan notnya dulu. Kemudian setelah notnya nanti baru kita akan belajar kata-katanya. Oke, gitu ya. Nah, nanti ini ada penilaiannya nih. Jadi anak-anak, kita belajar serius nih, kita belajar sungguh-sungguh menyanyikan lagu Mariam Tomong supaya benar-benar bisa, karena minggu depan nanti kita akan penilaian. Nah, gitu ya. So do 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 si 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 so la la si la so 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 la la si la so 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 mi fa sol fa re do 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 mi re mi fa si re do 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 mi re mi fa si re do. So do 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 si 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 so la la si la so 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 la la si
la, sol, 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 mi, fa, sol, fa, re. Do, 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 mi, re, mi, fa, si, re, do. Do, 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 mi, re, mi, fa, si, re, do. Selendang mari ginjang kain panjang mari tolu Pangeal ni gonting masongon dengken mamangolu O Maryam tombong dainang sinapang masin O Maryam tombong dainang sinapang masin Selendang mari ginjang kain panjang mari tolu Pangeal ni gonting masongon dengke mamangolu O Maryam tombong dainang sinapang masin O Maryam tombong dainang sinapang masin Oke, nah penilaiannya nanti, penilaian menyanyikan lagu Maryam Tomong itu minggu depan, hari Kamis 1 Oktober 2020, sama seperti penilaian tari indang sebelumnya. Jadi anak-anak nanti memakai seragam, kemudian menyanyikan lagu Maryam Tomong, divideokan, kemudian dikirim ke WA wali kelas ya. Nah, apa saja kriteria penilaiannya? Ada 3. Yang pertama, penguasaan lagu, maksudnya hafal atau tidak. Nah, yang kedua, ketepatan nada, gimana nadanya, benar atau salah. Kemudian yang ketiga, gerak dan ekspresi, jadi nyanyinya harus pakai gerakan, harus pakai ekspresi. Kalau tidak pakai ekspresi, pasti nilainya akan kurang. Pasti akan lebih baik kalau menggunakan gerakan dan ekspresi. Nah, anak-anak pasti ada yang tanya, boleh nggak Bu nanti pakai iringan musik? Tidak dilarang, tapi juga tidak mempengaruhi penilaian. Jadi kalau misalnya anak-anak mau pakai iringan musik silahkan, tapi tidak menambah nilai. Kalau misalnya tidak pakai iringan musik, boleh juga, tidak dikurangi juga nilainya. Karena yang dinilai ini, 3 hal ini ya. Jangan lupa menyanyinya memakai seragam, sendiri saja nyanyinya ya. Oke, selamat berlatih. Ibu tunggu kiriman videonya.